Pembekalan hari kedua yang diterima Menteri dan juga Wakil Menteri di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, ada Triksi Valencia di sana. Triksi, sudah jam 10:30 waktu Indonesia Barat. Materi apa yang saat ini diterima oleh para Menteri dan juga Wakil Menteri di pembekalan di hari kedua? Triksi. Iya Reza, tadi kalau kami mengkonfirmasi ataupun juga mendapatkan sedikit bocoran dari salah satu jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang ada di dalam menyebutkan bahwa saat ini sedang menerima pengarahan dari Menteri Keuangan yakni Sri Mulyani. Kalau kita melihat jadwal sebenarnya ternyata ada perubahan Reza dan juga saudara. Kalau kemarin harusnya membahas terkait dengan anggaran, perencanaan ataupun juga rancangan anggaran, tapi ternyata ditukar. Jadi hari ini yang membahas terkait dengan perencanaan anggaran, perancangan, termasuk juga strategi. Nah, jadi kalau tadi kami melihat dari satu dokumentasi foto, memang di situ terlihat ada gambar ataupun juga terlihat foto dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang di belakangnya ini menunjukkan layar terkait dengan pelaksanaan dan juga penyelenggaraan anggaran. Nah, dalam layar tersebut sedang dijelaskan nampaknya terkait dengan total pagu dipa belanja Kementerian Lembaga tahun 2024. Sampai juga ada juga belanja Kementerian dan Luar Negeri sampai dengan Desember 2024. Nah, ini nampaknya sedang dipaparkan dari Menteri Keuangan terkait dengan bagaimana di pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelumnya keuangan, kemudian juga pendapatan, belanja, pengeluaran, yang karena memang ini dalam masa transisi sehingga perlu ada perencanaan ataupun juga nanti dilihat kembali apa yang perlu diperbaiki, apa yang kemudian harus dimitigasi ataupun juga diantisipasi, maupun juga apa strategi-strategi untuk bisa mencapai target-target. Kalau kita melihat juga dari target yang disampaikan, memang disebutkan ini ada target menaikkan perekonomian sebesar 6-8%. Lalu kemudian juga kalau kita berbicara tentang keuangan, tidak menutup kemungkinan bahwa ada sekali perencanaan-perencanaan terkait dengan pelaksanaan program-program prioritas. Seperti misalnya makan bergizi, lalu kemudian juga ada hilirisasi, food estate. Ini yang setidaknya 3 hal ataupun juga komponen yang kemudian tentu bisa memakan anggaran yang cukup besar. Sehingga memang memerlukan perencanaan ataupun juga perincian lebih lanjut untuk bisa terrealisasi ataupun juga bisa terlaksana. Kemudian juga kalau kita melihat dari susunan kementerian akan banyak sekali tugas-tugas ataupun juga program-program yang akan dibuat, program-program baru dari kementerian-kementerian baru, sehingga tentu saja ini membutuhkan perhitungan ataupun juga perencanaan terkait dengan anggaran yang bisa digunakan, apa yang harus menjadi pemasukan, maupun juga batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh kementerian-kementerian tersebut. Kalau kita mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat sidang kabinet pertama perdana di Istana, menyebutkan bahwa setiap kementerian ini kan harus membuat roadmap ataupun juga program-program apa yang nantinya akan dibuat, dikerjakan di dalam kementerian-kementerian. Nah, tentu dalam kementerian-kementerian tersebut sudah memaparkan ataupun juga sudah saling berkoordinasi, baik kementerian yang sebelumnya ada di dalam kabinet Presiden Joko Widodo yang akan melanjutkan ataupun juga nanti akan ada perbaikan, maupun juga kementerian-kementerian yang baru dibuat untuk bisa melihat, memetakan apa saja langkah-langkah ataupun juga strategi-strategi yang akan diambil. Sehingga dari roadmap ini tentu akan menjadi bersinggungan ataupun juga menjadi kerjasama antara kementerian dengan Menteri Keuangan untuk kemudian membutuhkan anggaran-anggaran apa yang diperlukan. Nah, itu setidaknya gambaran besar terkait dengan kebijakan fiskal maupun juga anggaran dari negara yang tentunya ini masih kompleks ya, Reza dan juga saudara, untuk kemudian bisa melihat ke depannya bagaimana pencapaian tahun ini maupun juga target ke depannya, termasuk juga pengeluaran-pengeluaran terhadap anggaran dari program prioritas maupun juga pemasukan-pemasukan negara. Nah, selain itu, yang juga sempat telah dibahas itu sebenarnya adalah hilirisasi. Kalau kita melihat jadwal, sebenarnya hari ini ada pembahasan terkait dengan hilirisasi. Akan tetapi, nampaknya pembahasan hilirisasi ini sudah ditukar kemarin, Reza. Jadi dibahas pada
hari pertama pembekalan oleh Menteri BUMN, dikatakan juga kalau hilirisasi kan ini menjadi satu hal yang diperhatikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian bangsa Indonesia, sehingga memang program pelanjutan terkait dengan hilirisasi ini akan diteruskan di pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, yakni memanfaatkan sumber daya alam, bisa mengolah dengan semaksimal mungkin untuk kemudian nanti bisa meminimalisasi impor maksud kami, kemudian juga dan bisa mandiri secara sumber daya alam. Nah, inilah yang kemudian juga perlu diperhatikan ataupun juga yang perlu dilihat strategi-strateginya, karena kalau berbicara tentang hilirisasi tentu ada sekali tantangannya cukup banyak. Di samping dengan positifnya, kalau positifnya itu ada lapangan pekerjaan yang terbuka, kemudian juga bisa memperkuat perekonomian negara secara mandiri, kemudian bisa memanfaatkan pemasukan negara yang lebih banyak ketika sudah menjual barang jadi. Akan tapi perlu ada mitigasi ataupun juga antisipasi terkait dengan tantangan-tantangan yang perlu dihadapi, seperti dalam membuka lapangan pekerjaan terkait dengan pengolahan dari hasil hilirisasi ini kan perlu ada waktu, perlu ada investor, perlu ada kerjasama yang dijalin. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian juga terkait dengan bagaimana bangsa Indonesia sudah mulai menahan beberapa komoditas yang dijual ke luar negeri terkait dengan komoditas bahan mentah. Nah, ini juga kan mempengaruhi terkait dengan ekspor impor antara Indonesia dan juga negara-negara lain. Nah, maka dari itu bagaimana di pemerintahan Presiden baru yakni Prabowo Subianto bisa memperkuat dari keyakinan mempertahankan sumber daya alam, termasuk juga bisa tetap menjalin nantinya kerjasama antara bangsa Indonesia dan juga negara lain terkait dengan hasil-hasil ataupun juga terkait dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, itu terkait dengan hilirisasi. Selain itu juga yang nantinya akan dibahas Reza dan juga saudara adalah terkait dengan food estate dan juga makan bergizi. Food estate dan makan bergizi kita tahu bersama-sama menjadi satu program yang kerap kali disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam kampanyenya, menjadi program prioritas tentu saja masuk dalam Asta Cita. Ini menjadi perhatian penuh dan harus menjadi perhatian penuh dalam seluruh kementerian yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat sidang kabinet, di mana seluruh kementerian ini harus mensupport terkait dengan makan bergizi. Makan bergizi, balik lagi bagaimana realisasinya, kita akan lihat dalam 100 hari bekerja maupun juga nanti bagaimana skemanya seperti apa, anggarannya yang kemudian sudah pasti, dan tentu saja pembagian-pembagian dari daerah-daerah satu ke daerah yang lain. Ini masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diperhatikan dan juga harus dibahas secara terperinci tentu saja untuk bisa merealisasikan makan bergizi yang menjadi program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran. Karena kalau kita menarik lagi, mengapa kemudian makan bergizi ini menjadi program prioritas adalah karena dari Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, menginginkan sumber daya manusia ataupun juga dari masyarakat ini bisa secara bibit, bebet, dan bobotnya ini baik untuk kemudian nanti bisa menunjang ataupun juga membantu perkembangan dan juga pertumbuhan dari negara. Maka dari itu, dari anak-anak sekolah, kemudian juga dari ibu hamil, ini diperhatikan gizinya untuk bisa menyokong pembangunan perkembangan negara yang memang ini sedang dikejar oleh bangsa Indonesia, termasuk juga dari program-program yang akan dijalankan oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam pemerintahan di periode 2024 hingga 2029. Selain itu juga nanti ditutup sebenarnya ada acara Malam Akrab. Nah, ini menarik sekali Reza dan juga saudara, karena di Malam Akrab ini tentu saja ada hal-hal yang lebih santai dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan pemberian materi ataupun juga terkait dengan pembekalan. Kalau kita melihat yang kemarin ya, hari pertama Reza dan juga saudara, bagaimana di senja ataupun juga di parade senja ini juga banyak sekali hal-hal yang kita lihat ataupun juga momen-momen unik yang bisa kita dapatkan dari sebenarnya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, ini hujan-hujanan menyapa ataupun juga mengecek pasukan, lalu kemudian juga mengajak sejumlah Menko ataupun juga jenderal-jenderal untuk bisa memberikan hormat kepada para taruna Akademi Militer yang memberikan penampilan terbaik ketika parade senja, sampai juga dengan malam akrab
yang seusai gala dinner. Di gala dinner tersebut Prabowo Subianto Presiden sempat memberikan bonus kepada anak-anak taruna, yakni libur 4 hari, ditambah juga hari libur Sabtu Minggu karena memang memberikan penampilan yang terbaik di tengah ataupun juga dikala diguyur hujan pada saat parade senja kemarin. Dan juga kemudian kita melihat bagaimana ada keakraban antara satu menteri dan juga menteri lainnya maupun juga wakil menteri dan staf-staf khusus lainnya ya yang bernyanyi bersama seusai dari makan malam. Jadi untuk malam hari ini kalau ada agendanya adalah malam akrab atau keakraban, tentu bisa kita bayangkan bagaimana nanti ada kegiatan ataupun juga aktivitas yang lebih seru untuk bisa memperkuat soliditas, untuk bisa mensinkronkan dari para jajaran di Kabinet Merah Putih ini. Reza, saya akan membahas sedikit terkait dengan pembekalan Kabinet Merah Putih yang ada di Kompleks Akademi Militer, karena nampaknya ketika berlangsung dari hari pertama ataupun juga kemarin ya, hari Jumat, ternyata memang ada beberapa hal yang dari Presiden Prabowo Subianto ini menyelipkan hal-hal yang di luar dari jadwal. Seperti misalnya dari lokasi yang harusnya menerima pengarahan di dalam tenda, tapi ternyata tiba-tiba diubah menjadi di lapangan. Lalu kemudian dress code-nya yang harusnya mengenakan PSL ataupun juga kemeja tertentu, tapi kemudian diubah menjadi pakaian komponen cadangan seperti yang pagi tadi dilakukan ataupun juga dikenakan pada saat latihan baris berbaris. Nah ini memang menjadi hal-hal yang menarik yang kami dengar informasinya adalah untuk membuat ataupun juga mengajak para menteri, wakil menteri, kepala badan, staf khusus kepresidenan maupun juga utusan khusus presiden untuk bisa beradaptasi, untuk bisa sigap dan juga awas dengan situasi yang kerap kali berubah-ubah dan mampu mengatasi maupun juga siap untuk bisa menghadapi setiap tantangan-tantangan tersebut. Jadi cukup menarik sekali Reza dan juga saudara kalau saya melihat bagaimana keadaan ataupun juga pembekalan yang berlangsung pada hari pertama kemarin. Ada bukan hanya gimmick ya, tapi juga ada hal-hal yang diberikan oleh Prabowo Subianto melalui agenda ataupun juga perubahan-perubahan kecil yang ini memberikan value-value yang cukup baik, value-value yang besar untuk kemudian nanti bisa diterapkan dalam kementerian, diterapkan dalam jajaran pekerjaan ataupun juga dalam kementerian-kementerian ini melaksanakan program-program kerjanya. Jadi secara kurang lebih garis besar itu yang terjadi pada hari pertama, Reza dan juga saudara. Tentu yang hari kedua ini kita akan nantikan apakah ada kejutan-kejutan menarik lagi, karena tadi kami mendengar ada pemberian surprise ya kepada Mendagri yang berulang tahun pada hari ini. Jadi tadi sempat dirayakan bersama-sama usai dari latihan baris berbaris maupun sebelum dari paparan. Jadi kita akan dengarkan lagi apakah ada kejutan-kejutan ataupun juga hal menarik lagi yang diajarkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pembekalan hari kedua ini. Reza. Baik, terima kasih Triksi Valencia melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas dan kami akan terus mengupdate bagaimana pembekalan hari kedua yang dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih Triksi Valencia. Saya langsung ke Mas Agung. Mas Agung, tadi jurnalis Kompas TV Triksi Valencia juga menyebutkan ini Prabowo Subianto kerap kali memberikan kejutan-kejutan. Ya artinya para menteri dan wakil menteri terus juga segenap yang lainnya, kepala badan dan sebagainya, ini harus sigap dengan segala kemungkinan. Apa filosofi yang bisa diambil dari sini? Iya, karena di militer ya, semua hal memang ada yang tak pasti, ada yang harus segera direspon gitu, maka spontanitas leadership yang kita dengar dari Mbak Triksi tadi mengemuka intens di setiap momen-momen di Akmil ya. Apakah itu ketika beliau meliburkan lebih ya para taruna karena penampilan bagus di parade senja kemarin, kemudian para menteri berubah dress code dari pakaian PSL menjadi pakaian komponen cadangan, ya Komcat seperti itu. Saya kira ini menarik. Tadi sebenarnya saya nunggu satu hal, Mas Reza. Apa itu? Ada jurit malam nggak? Dibangunin jam 2, jam 4 malam, buat sebuah event gitu, surprise kayak kita dulu Persami ya, kayak kita dulu ikut training di organisasi. Nah saya tadi menunggu laporan itu, tapi belum kelihatan ya, mungkin ada kejutan juga nanti apakah ada atau tidak jurit malamnya. Tapi di luar itu semua saya kira ini bagus buat para menteri menjadi orang-orang yang sigap ya, orang-orang yang siap tempur dalam bahasa ini. Mereka bekerja 24 jam bahkan
lebih juga nggak ada masalah dalam konteks di mana mereka punya presiden yang punya latar belakang militer, dan itu penting karena apa? Karena kompleksitas masalah yang kita hadapi juga lumayan menantang ya, apalagi di bidang ekonomi seperti itu. Gen Z, gen milenial seperti saya harus menghadapi tantangan di mana susah beli rumah misalkan, terus daya belinya turun, lapangan kerja semakin kecil, kemudian deflasi ya seterusnya 5 kali berturut-turut seperti itu. Jadi ini nggak mudah, di luar juga demikian. Nah saya kira kita butuh butuh pribadi presiden yang memang powerful, yang bisa mengorkestrasi menteri-menterinya, dan menteri-menterinya nggak ada pilihan selain nurut. Nah, kata iya dan iya. Ya ini karena komando kan Mas, seperti itu. Oke, nah saya kembali ke Mas Zainur Rahman dari Pukat UGM. Mas Zainur masih bergabung bersama saya. Iya, Mas Reza. Ya, Mas Zainur, ini yang juga menjadi pembekal materi adalah soal makan bergizi gratis dan juga food estate. Anggarannya besar. Nah, seperti apa yang memang harus dilakukan di pemerintah Prabowo Gibran supaya ini bisa merata diterima masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan targetnya, dan pengawasannya seperti apa yang harus dilakukan? Ya, program-program ini mungkin program yang relatif ambisius begitu ya. Ini kalau berhasil mungkin manfaatnya akan besar, kalau gagal juga mungkin madaratnya besar. Oleh karena itu perlu betul-betul dipersiapkan dengan baik. Tidak boleh hanya dengan alasan harus cepat dilaksanakan, didesak, ya, asal didesak agar bisa segera dilaksanakan. Ini butuh perencanaan, butuh instrumen pengawasan, butuh pengujian, butuh ruang pengawasan dari masyarakat, yaitu bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Karena masyarakatlah yang tahu ya apakah program-program ini di lapangan berjalan dengan baik atau justru banyak terjadi korupsi. Pertama soal program makan siang gratis. Program ini juga termasuk program yang kolosal begitu ya, memberi makan siang untuk anak sekolah dan juga yang lain-lain dalam jumlah yang sangat besar, sangat banyak. Ini kalau dari sisi program mungkin bagi logistik ini seperti disaster begitu ya. Ini sangat besar sehingga harus dipersiapkan betul bagaimana procurement-nya, bagaimana kendalinya, bagaimana jaminan mutunya, bagaimana pengawasannya, bagaimana auditnya. Itu harus disiapkan betul. Kenapa? Karena kalau tidak ini benar-benar berpotensi untuk menjadi bancakan ya. Kan ada penguasa-penguasa jalur logistik, ada penguasa-penguasa supplier untuk bahan baku begitu ya, di semua level ya. Jangan kira para pelaku ekonomi hitam itu hanya di level atas, di level menengah, di level bawah itu juga banyak yang menjalankan bisnis dengan tidak etis, bahkan terbiasa menjadi mitra bagi para penyelenggara negara yang nakal. Sehingga sekali lagi apapun program yang sudah dicanangkan, khususnya untuk yang program makan siang gratis ini, harus betul-betul dipersiapkan mulai bagaimana cara melakukan procurement-nya, bagaimana teknis pelaksanaannya, buka ruang pengawasan bagi publik, bagaimana ruang kontrolnya, itu benar-benar harus dipersiapkan. Karena sekali lagi, ketika program-program yang kolosal seperti ini didesak secara terburu-buru gitu ya, khawatirnya ini nanti ujung-ujungnya hanya menjadi program yang penuh dengan korupsi. Tentu itu tidak diinginkan oleh semua pihak, apalagi oleh Presiden Prabowo gitu ya. Nah, untuk yang food estate ini tentu banyak concern dari masyarakat. Saya juga berharap agar pemerintahan ini juga menjadi pemerintah yang mau mendengar ya. Meskipun sudah dicanangkan sedemikian banyak program termasuk food estate, tetapi saya berharap pemerintah mendengar suara-suara yang kritis, termasuk misalnya yang mempersoalkan ketika food estate di masa pemerintahan Presiden SBY itu dulu ada MIFE, di masa Presiden Jokowi ada food estate, sekarang dilanjutkan lagi oleh Presiden Prabowo. Di dua pemerintahan sebelumnya oleh Presiden SBY dan Presiden Jokowi, kategorinya itu gagal. Sehingga harus ada pembelajaran agar kegagalan ini tidak terulang, gitu ya. Nah, kegagalan ini madaratnya sangat besar ya, too big to fail gitu ya. Kenapa? Karena ini merusak lingkungan hidup, mengubah pola hidup masyarakat, merampas dan menggeser ruang hidup masyarakat adat dan seterusnya. Tentu ada banyak tantangan gitu ya. Sehingga itu harus benar-benar ada studi terhadap yang terdahulu, kemudian dipelajari bagaimana baiknya ke depan agar ke depan bisa berhasil, agar ke depan bisa mereduksi unintended consequences yang itu dampaknya biasanya selalu ditimpakan kepada rakyat, agar itu bisa dimitigasi sejak awal, memang benar-benar untuk tujuan
memenuhi kemandirian pangan, juga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar untuk memberi ruang bisnis bagi para pelaku bisnis besar atau biasa disebut sebagai oligarki. Jadi saya berharap betul agar program-program kolosal ini dipersiapkan, selalu dibuat kartu pengamannya, dan dibuka ruang bagi masyarakat untuk bisa ikut serta melakukan pengawasan, untuk melakukan kontrol, dan masyarakat ketika menyampaikan kritiknya, mohon untuk tidak direpresi, jangan seperti yang kemarin-kemarin ya, justru harus diapresiasi, diberi ruang. Kalau memang hanya perlu diberi penjelasan, ya sampaikan penjelasan, informasi yang terbuka, harus menjadi pemerintahan yang mau mendengar rakyatnya. Mas Reza. Baik. Ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah Prabowo Gibran bahwa pemberian ruang untuk masyarakat untuk terus mengawasi juga cukup penting dilakukan untuk menghindari dari yang namanya korupsi. Begitu. Terima kasih sekali lagi Mas Zainur Rohman dari Pukat UGM atas waktunya bersama Breaking News Kompas TV. Nanti kami akan terus mengupdate informasi terkait dengan pembekalan di hari kedua di Magelang, Jawa Tengah usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Pembekalan di hari kedua dilakukan oleh Prabowo Subianto dan juga para pembantunya di Magelang, Jawa Tengah. Ini juga menjadi perhatian publik yang tadi juga sempat ditawarkan dan juga disampaikan oleh Mas Zainur Rohman dari Pukat UGM bahwa nantinya ke depannya selain pembekalan dilakukan adalah pemberian ruang kepada masyarakat untuk terus mengawasi pemerintah Prabowo Gibran. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang pemberian ruang ini untuk masyarakat ikut serta mengawasi pemerintah Prabowo Gibran ini penting dilakukan? Iya, sangat penting Mas Reza. Kenapa? Karena kita tahu secara postur konstelasi politik hari ini tersisa hanya PDIP di luar. Sisanya merapat ke pemerintahan dan publik mau nggak mau memang harus terlibat, harus aktif. Apakah bersuara, mengawasi, mengevaluasi seperti halnya yang kita lakukan sekarang bersama media ya. Bisa jadi nanti sama teman-teman LSM, NGO, kampus, tokoh masyarakat, tokoh agama. Agar apa? Agar pemerintahan ini benar-benar berjalan pada relnya. Sesuai dengan aturan, koridor, etika, dan seterusnya. Karena ini penting. Kemarin di masa Presiden Jokowi, hal-hal semacam itu kurang dalam, kurang rutin kita lakukan. Tapi kemudian itu mengalami semacam rebound ketika ada revisi Undang-Undang Pilkada. Dan momen itu saya kira harus terus kita lakukan. Tapi dalam artian yang konstruktif, objektif, dan benar-benar kita memberikan arahan-arahan kritik yang sifatnya membangun. Bukan asal beda, bukan asal lawan, asal tolak, tapi ujungnya nggak jelas. Nah, kita nggak mau seperti itu sikap-sikap kritis yang akan kita lakukan. Dan saya berharap memang kabinet ini bisa menularkan dua hal. Pertama, bisa membuat sejarah sebagaimana arahan Pak Prabowo rutin membuat tradisi baru. Ya. Yang kedua, bisa menghadirkan masa depan. Dan sejarah dan masa depan ini punya ruang yang cukup besar di masa pemerintahan Pak Prabowo. Dan saya kira ini waktunya Pak Prabowo menunjukkan bahwa dia presiden yang beda dari 7 presiden sebelumnya. Itu yang memang menjadi pembeda. Presiden saat ini Prabowo dan juga presiden lainnya yang kita berharap juga masyarakat juga bisa ikut serta untuk membangun bangsa. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ke depan. Ya. Terima kasih sekali lagi Mas Agung Baskoro, pengamat politik yang telah bergabung bersama saya di studio Rens Kompas TV, di Breaking News Kompas TV. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Dan saudara, usai sudah Breaking News Kompas TV, untuk itu saya Muhammad Syarza pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.